Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan dan kasih Tuhan kita diperkenankan kembali bersekutu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Masih dalam suasana memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah pada malam hari ini kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan lewat catatan firman Tuhan seputar kebangkitan Yesus Kristus. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami diperkenankan ada sampai hari ini untuk terus menikmati kasih karunia Tuhan, untuk terus menikmati kebenaran firman Tuhan lewat pengudusan penyucian oleh penebusan Kristus di atas kayu salib, sehingga kami senantiasa beroleh keberanian percaya untuk menghampiri Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan menjadi penurut-penurut firman Tuhan, agar hidup kami berkenan layak masuk dalam surga yang Kau telah siapkan. Mari Tuhan tolong kami lewat kebenaran firman Tuhan, kami senantiasa disadarkan untuk kami hidup senantiasa di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mari layakkan hamba-Mu, ampuni, kudus dan sucikan, layakkan umat-Mu, ampuni, suci dan kuduskan, supaya hidup kami berkenan untuk menerima berkat melalui firman Tuhan, yaitu kehidupan rohani yang dijanjikan Tuhan melalui roti kehidupan yang senantiasa Tuhan bagikan setiap Rabu malam ini. Melalui media yang ada Tuhan urapi seluruh umat-Mu keberkatan, dan kami semua boleh melihat karya Tuhan yang besar di dalam kebenaran firman yang kami yakini. Dalam Kristus kami berdoa dan kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka dalam kitab Kisah Para Rasul di pasal yang pertama di ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengupas sedikit tentang kebangkitan Yesus Kristus atau pasca kebangkitan Yesus Kristus setelah peristiwa Yesus bangkit. Saudaraku, kebangkitan Yesus Kristus ini membuktikan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh hidup. Yesus Kristus bangkit dan hidup. Di dalam catatan Injil Matius 28, ya, Injil Matius pasal yang ke-28 kita melihat di ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-17. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ia sanggup menunjukkan dirinya sehingga ia bisa dilihat. Perhatikan, Yesus itu membuktikan dia bangkit dan hidup, dan buktinya dia dapat dilihat oleh mereka, yaitu murid-murid yang senantiasa mengenali Yesus sebagai gurunya. Jadi ini memberikan isyarat kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesuatu yang bangkit dan hidup itu dapat dilihat. Ya. Jadi bukan cuma cerita isapan jempol, tapi mereka menjadi melihat Yesus. Ya, Yesus yang dikubur itu, yang ditutup dengan batu yang besar itu, kemudian Yesus bangkit keluar, ya, dan menyatakan dirinya dan dapat dilihat oleh murid-muridnya. Ya, dapat dilihat mereka kepada Simon, ya, kepada Simon yang pertama itu. Dan kemudian dikatakan dalam Lukas 24 ayat 34 kita lihat. Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-34. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Perhatikan, ia menampakkan diri kepada Simon yang pertama. Ya, ini yang pertama ya. Perhatikan di sana, bahkan bukan cuma kepada Simon dan kepada murid-muridnya. Perhatikan, ya. Namun kepada 500 orang sekaligus. Perhatikan, kita lihat dalam catatan 1 Korintus. Jadi ini yang membuktikan bahwa Yesus memang hidup. Nggak cuma menampakkan kepada Simon, kepada murid-murid yang lain, tapi langsung kepada 500 pasang mata, saudaraku. Jadi apa yang perlu diragukan? Ya, bahkan pembuktian dalam sebuah proses, ya, menjadi saksi
2-3 saksi saja sudah sah untuk membuktikan suatu perkara. Lah ini Yesus disaksikan oleh 500 pasang mata ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak mati, tidak bangkit, ini sulit saudaraku diterima ya. Ya sulit diterima karena pembuktian dalam firman Allah kita bahwa Yesus memang bangkit dan dia dapat dilihat dan dapat dikenali, dapat diidentifikasi bahwa itu Yesus, bukan hantu ya. Perhatikan di dalam pasal 15 1 Korintus ayat 5-7 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya ayat 6. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal ketika ayat itu ditulis. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saudaraku, ini saksi yang menuliskan ini. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Rasul Paulus mendapat sumber langsung dari rasul-rasul yang masih hidup pada waktu itu. Bagaimana mereka menjadi saksi mata dari perkara yang luar biasa. Bahwa Yesus terbukti memang hidup dan bangkit, saudaraku. Dan ia datang dalam keadaan menampakkan diri sekaligus kepada murid-murid, kepada semua orang sekaligus. Ya, itu dengan tanda-tanda, saudaraku, yang luar biasa. Seperti biasa ia hadir dengan memberikan berkat, memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Ini berkat yang luar biasa yang tidak pernah bisa diberikan oleh siapapun, yaitu berkat damai sejahtera, saudaraku. Saya katakan berulang-ulang, Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Setiap kali dia menampakkan diri, dia membawa damai sejahtera. Kristus sejatinya adalah damai sejahtera kita. Damai sejahtera bagi setiap kita. Ketika hari sudah malam, Injil Yohanes 20 ayat 19. Pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi saudara, ini bisa dapat dimengerti, ini bisa dapat diidentifikasi, dikenali bahwa ini sungguh-sungguh Yesus. Karena yang lain tidak bisa memberikan damai sejahtera. Kalau mungkin ada yang berpikir, wah itu hantu. Hantu tidak bisa memberikan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saya katakan ini aku, bukan hantu. Ya, perhatikan, hantu ini nggak bisa seperti itu ya. Namanya hantu, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa memberikan hal yang baik. Nggak bisa memberikan hal yang sifatnya damai sejahtera yang kekal dalam hati manusia. Tidak bisa, tidak bisa. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya bukti kebangkitan diperbuat yang saya katakan tadi dengan tanda-tanda, ya tanda-tanda. Dia buat mujizat. Kalau saya bacakannya terlalu banyak, saudaraku. Bukti-bukti yang dicatat untuk membuktikan apa? Selama dia bangkit, dia menampakkan diri berulang-ulang, kata firman Allah. Berulang-ulang, tidak cukup hanya satu kali. Tapi dia memberikan tanda-tanda. Kenapa? Karena Yesus memang tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama, saudaraku. Ya, jadi baik dia masih hidup, baik dia mati, baik dia bangkit, dia sama, saudaraku. Dia sama. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini menjadi iman kita. Ya, kita nggak cuma memperingati Yesus yang mati dan bangkit, tapi kita harus memperingati dalam hati kita, mengingatkan hati kita. Ya, bukan cuma memperingati sebagai sebuah ritual yang kita lakukan setiap tahun memperingati, tapi mengingatkan diri kita bahwa Yesus itu tetap sama bagi kita yang percaya. Namanya berkuasa menyelamatkan, kuasa mujizatnya sanggup menolong kita. Jadi jangan diabaikan, jangan kemudian mujizat ini ditiadakan. Yang penting kita percaya udah nggak perlu mujizat. Perlu mujizat, perubahan itu, pemulihan itu mujizat, saudaraku. Ya, kalau saudara yang sudah nggak butuh mujizat, ya saudara sudah mengurangi nilai-nilai dari kebangkitan Kristus. Karena Yesus tetap sama, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara dan saya yang percaya Yesus harus meyakinkan dan mengingatkan diri kita bahwa Yesus yang kita sembah, yang telah mati dan bangkit, dia naik ke surga, itu tidak akan datang kembali, itu tetap sama. Kasihnya, kuasanya, namanya, mujizatnya, dan perkataan-perkataan itu tidak akan berubah. Karena firman Allah itu tetap sama. Firman Allah itu tidak tergoncangkan, tidak berubah.
Ya, langit bumi boleh hancur, tapi firman Allah tetap tinggal dalam hati kita. Sama kuasanya. Saudaraku, firman yang mencipta, firman yang memberkati, firman yang membuat sangat baik, firman yang juga, saudaraku, terus membuat kita hidup kekal di dalam iman kita sampai selama-lamanya. Saat ini kita masih di bumi, ya, tapi kita sudah mengenal apa itu hidup kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus itu hidup kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan tadi di dalam Kisah Para Rasul tadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan, kita ulang lagi ayat ini, sebab selama 40 hari, perhatikan, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang selama 40 hari. Metode yang dipakai masih sama seperti Tuhan memulihkan manusia. Nuh di zamannya itu dihujani dengan hujan yang memakai juga angka 40 hari 40 malam. Ya, 40 hari. Musa berjalan menggunakan angka 40, ya. 40 tahun. Musa berpuasa juga menggunakan kata 40 hari 40 malam. Umat-umat Tuhan berpuasa 40 hari. Yesus berpuasa memulai pelayanannya 40 hari, kata 40. Perhatikan, 40. Ini angka pemulihan, saudaraku. Maka ketika Yesus bangkit, dia berulang-ulang, ya, kembali menggunakan kata 40 atau angka 40. Tentu ini bukan sembarangan. Kalau ini diulang dari PL sampai PB, dari awal sampai saat Yesus ada dan mati bangkit menampakkan diri, masih menggunakan angka 40. Dan rasul-rasul berpuasa juga menggunakan, pasti bukan angka sembarangan. Ya, kita nggak bisa menyepelekan angka ini sekedar angka. Tapi kenapa Yesus juga harus memakai angka 40? Ya, bukan cuma hendak memulai pelayanan, tapi ketika dia bangkit dan menampakkan ini berulang-ulang juga tidak 50, 60, tapi dia gunakan kata angka 40. Ini penting buat kita, saudaraku. Ini angka pemulihan. Di sana dia melakukan bagaimana metode pemulihan yang dia kerjakan adalah dia mengunjungi murid-murid, melayani murid-murid seperti biasa. Karena dia nggak berubah, pelayanannya nggak berubah, kasihnya, belas kasihannya, kepedulian, empatinya kepada keselamatan manusia, khususnya murid-murid yang mau percaya. Karena ada murid-murid yang kemudian meninggalkan Yesus dan murtad. Ya, ada yang binasa seperti Yudas. Semua diberikan kesempatan. Ya lalu kita kenapa sih Yudas? Semua diberikan kesempatan, Yudas pun diajar tanpa mengurangi kapasitas, tanpa mengurangi materi. Tapi Yudas memilih jalannya sendiri, kata firman Allah. Kita juga sekarang ini, kalau ketika kita memilih jalan kita sendiri, nasib kita akan sama, saudaraku. Seperti itu. Tapi ketika kita mengikuti jalan yang sudah dirintis Kristus, walaupun kita menderita hari ini bersama Kristus, kita akan menerima janji kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak sebanding dengan penderitaan kita yang sangat pendek di muka bumi ini. Tapi orang seringkali tidak tahan untuk menderita, lebih suka menuruti kata hati yang berakhir kepada kebinasaan. Ini kebenaran. Saya hanya memaparkan ini supaya kita mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita, sehingga dia harus mengunjungi murid berulang-ulang. Kata 40 ini menjadi penting bagi kita, bahwa Yesus kembali dalam penampakan, melayani. Dia bukan cuma sekedar menampakkan diri, menyatakan saya hidup, tidak, tapi berulang-ulang. Bagi kita ini penting. Dia melayani, dia mengunjungi, ya. Dengan pelayanan ini dia kemudian menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Dan ingat, dia kembali mengajar 40 hari. Memang tidak sebanding, tapi hal-hal yang penting disampaikannya, yang menyangkut apa? Kepentingan hidup kita dalam keselamatan yang kekal. Yesus berbicara dan mengajar berulang-ulang. Artinya dia mengingatkan kembali apa yang sudah pernah diajarkan ketika dia mengajar sebelum kematiannya di atas kayu salib. Itu dia ingatkan kembali tentang pentingnya hidup kekal bagi manusia. Jadi manusia nggak cuma ditebus dengan kematian Kristus, tapi diajar berulang-ulang. Ya, kalau kita diajar masih belum mengerti, Tuhan akan ajar kita terus. Bahkan kadang-kala Tuhan masih nggak cukup mengajar, menghajar kita, saudaraku, dengan rupa-rupa masalah yang kita hadapi, sampai kita bertekuk lutut, sampai kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala-galanya kehidupan kita ini. Itulah kasih Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti kenapa Tuhan sepertinya keras terhadap kita.
Karena dia mengasihi kita. Dia gak mau kita binasa bersama dunia ini. Karena dia gak cuma menebus di atas kayu salib, lalu kita kemudian dibiarkan. Tapi dia menampakkan diri berulang-ulang. Tapi tidak banyak orang yang mengerti, saudara, kali ini. Sehingga orang cuma memaknai, ya sudah penting, saya sudah ditebus, saya sudah diampuni. Apa yang kita lakukan setelah kita diampuni? Setelah kita diterima sebagai anak-anak Allah, kita harus mau diajar untuk hidup benar, untuk hidup menuruti Tuhan. Bukan hidup dalam keselamatan lalu menuruti semau kita. Saya rasa ini bukan pengajaran Kristus. Orang-orang yang telah ditebus dengan darah anak domba, dia akan berjalan dengan pakaian yang putih bersih, kata firman Allah, supaya kita tidak kedapatan bercela. Ya memang kita masih jatuh bangun, tapi kesadaran untuk mau diajar oleh firman Allah, supaya hidup menjadi lebih baik lagi, hidup lebih berkenan lagi, hidup lagi sempurna lagi. Itu kehendak Tuhan, saudaraku. Yesus mengingatkan kembali, ya, dia berulang-ulang mengajar mereka, mengajar kebenaran itu. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Dia menjumpai murid-murid, mengunjungi murid berulang-ulang, ya, dan berbicara. Yesus gak cuma ngobrol-ngobrol seperti orang kangen begitu, ya, lepas rindu lalu berpelukan, ya kan, kangen-kangenan. Bukan, dia berbicara, ya. Dia bukan berbicara seperti manusia biasa, dia manusia ilahi. Dan dia sudah berada dalam tubuh kemuliaannya. Dia berbicara tentang kebenaran Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Dan ini perkataan-perkataan yang diucapkan, perkataan-perkataan hidup yang kekal kepada mereka tentang kerajaan Allah. Topiknya sama ketika sebelum dia mati dan bangkit, yaitu tentang kerajaan Allah, saudaraku. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua, ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berbicara kerajaan sorga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan yang sudah bertobat. Kehidupan bertobat ini menjadi jembatan bagi kita untuk menerima pengampunan Tuhan. Ya, dengan pengampunan kita bisa masuk ke dalam keluarga Allah, masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mau untuk hidup berjalan di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran adalah hidup yang menjalani kehidupan bersama dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang diyakini dari Kristus, yang adalah Injil kebenaran yang menyelamatkan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah itu diawali dengan pertobatan. Ya, kita tidak bisa masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah sebelum kita memahami kata pertobatan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Roma pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-17. Kita akan baca Roma 14 ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, namun diawali soal kebenaran. Setelah kita bertobat, kita harus dipastikan tidak lagi hidup di dalam ketidakbenaran. Kita harus hidup dalam tuntunan firman yang adalah kebenaran. Karena Roma 17 kudus, Yohanes 17 kudus karena mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali kita pahami. Karena tanpa pengudusan oleh darah Kristus, kita tidak mungkin menerima kebenaran sejati. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Perkataan-perkataan, pembicaraan yang Yesus lakukan sepanjang penampakan adalah untuk senantiasa menguduskan hati mereka yang telah menjadi pemercaya Yesus, untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kerajaan Allah bukan cuma soal kebenaran juga, tapi melanjut kepada damai sejahtera. Kehidupan berdamai dengan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi setru Tuhan. Kita tidak lagi menjadikan diri kita musuh Tuhan dengan melakukan kehendak kita sendiri. Ingat, ketika kita melakukan hawa nafsu, kehendak kita, kemauan, keinginan, kebenaran kita sendiri, kita sesungguhnya sedang membangun permusuhan dengan Tuhan. Hidup damai sejahtera adalah hidup tanpa permusuhan dengan Tuhan. Dan ini damai sejahtera yang esensi. Ya, saudara bisa berdamai dengan siapa saja, tapi kalau saudara tidak berdamai dengan Tuhan,
tidak hidup dalam pertobatan, tidak hidup dalam kebenaran yang sejati. Apa artinya perdamaian dengan manusia kalau tidak diawali dengan perdamaian dengan Tuhan? Tapi kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita mungkin baik kepada semua orang, tidak ada masalah, tidak ada keributan, tapi kita masih melakukan dosa yang melanggar perintah Tuhan. Ini kita sedang membangun hidup yang tidak damai sejahtera dengan Tuhan. Karena hidup kekal kerajaan Allah itu soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang dibicarakan Yesus selama 40 hari. Ya, dia menampakkan itu berulang-ulang, saudaraku, supaya kita betul-betul menerima damai dan hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Ya, sehingga perdamaian-perdamaian yang kita alami berikutnya setelah berdamai dengan Tuhan itu tidak akan menyeret kita ke dalam hal-hal yang salah. Ya, kita nggak akan punya tendensi yang lain selain kita menyenangkan hati Tuhan, karena kita sudah hidup damai sejahtera dengan Tuhan sampai di sorga, saudaraku. Hidup damai sejahtera itu sejatinya di surga. Di bumi pun kita butuh damai sejahtera, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan, hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, saudaraku. Pak, saya kan di dunia belum sempat benar. Justru di dunia inilah kita harus mengalami pembenaran di dalam kuasa firman dan Roh Kudusnya, sehingga kita bisa merasakan sukacita oleh Roh Kudus, sukacita yang tidak biasa, sukacita yang luar biasa. Saudaraku, hidup kekal itu juga tentang kita mengenal. Ya, bukan cuma mengenal seperti murid-murid. Mereka bisa, oh itu Yesus. Ya, itu Yesus. Guru. Ya, mereka memanggil dia guru, rabi, Tuhan, karena dia mengenal. Dan Yesus menampakkan diri tidak dalam rupa yang lain waktu itu. Dia sebagai guru mereka. Ini aku. Dan Yesus mengenal. Dia tunjukkan tangannya kepada Thomas. Ini tanganku. Bahwa aku adalah Yesus yang sudah mati, yang sudah ditusuk di lambungnya, yang sudah ditikam lambungnya, yang sudah dipaku tangannya. Jadi Yesus kita itu Yesus yang tangannya berlubang paku. Kalau ada Yesus yang datang dan tidak memberikan tanda-tanda bahwa lambungnya tertikam, ya, ada luka di tangannya dan kakinya, itu bukan Yesus yang kita sembah. Atau Yesus yang tiba-tiba langsung naik ke surga. Ya, tidak. Yesus yang kita sembah, Yesus yang sudah mati dengan segala kelemahan-kelemahannya. Bahkan dia sangat tidak berdaya, ya, dan dia tidak membalas, dia tidak marah, dia tidak mencaci maki, kata firman Allah. Dia tidak menghujat yang menganiaya dia. Sampai mati dia memberkati. Bahkan dia mengampuni dan memintakan pengampunan kepada Bapa di sorga. Supaya setiap orang yang kemudian telah membunuh dia menyesali diri dan bertobat, beroleh pengampunan. Dan saya percaya banyak orang waktu itu yang melihat hal ini dan kemudian menyesali. Beberapa orang memukuli diri dan meratapi diri menyesal. Ya, karena dia benar. Dia sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Dia Yesus yang sungguh-sungguh sanggup menolong, menyelamatkan, dan memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati kita. Di dalam Injil Yohanes, sebagai ayat yang terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang terakhir ini ya, ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Penampakan diri itu, berulang-ulang itu, berbicara dengan Injil yang diberitakan yang sama, dengan tanda-tanda yang dibuat, yang mereka dapat mengerti, bahwa yang bisa buat mujizat hanya Yesus, yang bisa melakukan segala perkara yang luar biasa hanya Yesus. Dan itu yang membuat mereka mengenal Yesus. Tapi bukan berhenti pada mengenal secara fisik yang dimaksudkan Injil Yohanes 17 ayat 3. Tapi mengakui dengan iman, mengakui bahwa dia satu-satunya Allah yang benar, ya, Allah yang benar, ya, Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kehadiran Yesus memang benar-benar Yesus diutus untuk mati, ya, menebus manusia. Yesus datang bukan cuma memberitakan kerajaan surga, tapi Yesus kemudian membebaskan manusia. Tujuan Yesus datang adalah untuk mati bagi manusia. Bukan cuma mengajar tentang kerajaan surga. Ini yang unik, saudaraku. Jadi Yesus datang memang harus mati, kan itu tujuan. Aku datang ke dalam saat itu
Iya. Saat dimana Yesus harus meminum cawan penderitaan itu. Itulah tujuan Yesus. Supaya apa? Supaya kita hidup. Kita tidak mati karena dosa kita. Tapi kita beroleh hidup yang kekal karena kita percaya. Jadi orang yang percaya itu, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Iya. Bisa juga dia sudah mati secara rohani, tidak lagi percaya, lalu kemudian dipulihkan, dihidupkan. Dan bahkan kita yang telah mati secara fisik, dikatakan firman Allah, akan dibangkitkan tubuh kita ini di dalam tubuh kemuliaan. Ini sangat komplit berbicara tentang kehidupan, ya, sehingga maut betul-betul memang kata Yesus tidak berkuasa lagi. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, biarlah kebangkitan Yesus memberikan isyarat kepada kita bahwa kita memang harus bangkit bersama dengan Kristus. Dan dikatakan ini kemudian yang mendorong kita kemarin dalam khotbah yang lalu, ya, untuk kita bagaimana terdorong untuk memikirkan perkara surga, perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kita kemudian mencari di dalam rangkaian ini, dalam kehendaknya, saudaraku, ya, dalam mencari kehendaknya, dalam memikirkan perkara hidup kekal ini, saudaraku. Jadi jangan sampai kita tersita waktu berpikir kita hanya untuk hal-hal yang binasa, hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak kekal. Tapi mari kita kemudian terdorong untuk tertarik berpikir tentang nasib saya dan saudara kemudian setelah ini, ya. Sehingga setelah mendengar firman ini kita mulai berpikir ulang, ya, kita mulai terdorong untuk suatu rangkaian kehidupan yang tertarik kepada kehendak Allah, tertarik kepada bagaimana memikirkan perkara hidup kekal. Tuhan mengasihi kita, kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kita, saudara. Tetap percaya Yesus dan jangan lepaskan kepercayaan kita. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang Kau sudah perdengarkan bagi kami. Hamba-Mu terbatas menyampaikan apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu, pikiran hamba-Mu Tuhan. Namun kami sama-sama belajar untuk menuruti Engkau. Untuk kami terus berpegang teguh sampai akhir kehidupan kami. Kami sudah diyakinkan bahwa Yesus yang kami sembah benar. Yesus yang telah mati, bangkit dan sanggup menampakkan diri, menyatakan, memberikan tanda-tanda dan berbicara berulang-ulang tentang kerajaan yang sesungguhnya adalah tempat bagi kami, tempat yang paling ideal bagi manusia kami yang sudah bertobat lahir baru dan percaya kepada Kristus. Karena di sana hanya ada kebenaran, tidak ada ketidakbenaran. Hal-hal yang najis, hal yang tidak kudus tidak dapat masuk ke sana sesuai dengan janji firman Tuhan. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Memberkati umat-Mu, tua, muda, besar, kecil Tuhan peliharakan. Orang-orang tua kami Tuhan peliharakan. Yang masih dalam proses penyembuhan, pemulihan Tuhan pulihkan secara sempurna. Dan tolong dalam masa-masa kesendirian para lansia, orang tua kami, para janda duda Tuhan hiburkan mereka, berkati dengan limpahnya. Para suami istri Tuhan peliharakan dalam damai keharmonisan Tuhan. Sehingga rumah tangga boleh hidup benar, hidup sungguh-sungguh percaya, hidup sungguh-sungguh semangat mengasihi Tuhan, semangat beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Supaya kami belajar untuk memikirkan nasib kekal kami, untuk mencari kehendak Tuhan dan perkara kebenaran Kristus. Sehingga kami boleh menginvestasikan hidup yang baru ini ke dalam kekekalan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sebagai buah nikah, lewat kehidupan orang tua yang hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Anak-anak terpelihara dalam pendidikan, dalam pertumbuhan mereka lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan. Berkat pemeliharaan, berkat makan minum pakai, ekonomi keuangan kebendaan yang dibutuhkan dan fasilitas hidup yang dibutuhkan. Tuhan menganugerahkannya. Tutup bungkus anak-anak kami semua jemaat Tuhan dari pergaulan yang sia-sia. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu boleh dihancurkan dalam nama Yesus. Dan berkati tutup bungkus pendidikan mereka, pertumbuhan anak-anak kami secara jasmani. Tuhan berikan pertumbuhan yang normal, pendidikan yang terbaik. Lepas pendidikan boleh bekerja. Yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh Tuhan berikan jodoh. Yang belum mendapatkan momongan berikan buah nikah dalam pernikahan mereka Tuhan. Berkati kandungan semua jemaat Tuhan. Berkati para suami muda ini yang baru membangun rumah tangga. Sehingga hidup mereka di dalam berkat dengan keturunan yang dianugerahkan Tuhan. Terima kasih. Perjodohan anak-anak kami juga Tuhan persiapkan sehingga mereka boleh mendapatkan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka juga yang bekerja Tuhan lindungi bidang-bidang pekerjaan masing-masing semua ya Tuhan. Apapun bidang pekerjaan mereka, hamba-Mu tetap percaya Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil dan mudahkan rezeki mereka Tuhan.
Tuhan tolong anak-anakmu yang dalam bepergian, yang hendak bepergian, juga Tuhan lindungi sertai tutup bungkus dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bidang-bidang pekerjaan mereka Tuhan lindungi. Aset-aset yang diberikan, yang dipercayakan Tuhan lindungi. Memberkati gereja kami, program gereja ini Tuhan. Program organisasi kami Tuhan. Juga Tuhan tolong program pemerintah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Dari segala apapun yang mengganggu. Karena kami percaya kami hanya mempermuliakan namamu Tuhan. Kami hanya memuji menyembah namamu di dalam peribadatan kami ini. Tidak ada yang lain Tuhan. Biar Engkau diagungkan senantiasa. Persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa kudus sucikan. Sehingga boleh berkenan bagi pekerjaan Tuhan. Anak-anakmu saat ini kumpulkan di rumah masing-masing. Dari pekerjaan, dari pepergian, dari perkuliahan. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Sebelum kami kembali dalam aktivitas kami melewati malam hari ini, biarlah kami akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.